kelihatan matematika. Oke. Ya baru masukin. Oh, oke, sudah digabung. Terima kasih. Iya. Baik, teman-teman, karena ini udah 12.20, kita akan mulai ya. Ayo, mana wajahnya? Tampilkan dulu, sayangku, cintaku. Jangan gelap-gelapan. Keisha, posisi di mana, Keis? Di kampus, Bu. Ini baru sampai parkiran sebentar ya, Bu. Oh, ya udah, bernapas dalam lumpur dulu kalau begitu. Waduh.
Recording in progress. dikali 2 jadinya hasilnya 2/4 dengan 2/3. Nah, antara 2/4 dengan 2/3 itu apakah sama? Nah, hasilnya itu adalah tidak senilai. Contoh keduanya, Alvin. Baik, saya akan memberikan contoh yang saya ada 2 bilangan. Kurang keras, Lavin. Baik, saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu untuk pecahan senilai. Ada 1 per, oh ya, baik. 1/4 dengan 2/8. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengalihkan 1/4 dengan bilangan yang sama. Misalnya 1 dikali 2 dan juga 4 dikali 2. Hasil 1 dikali 2 yaitu 2 dan 4 dikali 2 yaitu 8. 2/8 dan juga 2/8. Apakah ini hasilnya sama, teman-teman? Ya. Ya, benar. Nah, jadi pecahan senilai itu sama 2/8 dan juga 2/8. Ini namanya pecahan senilai. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang contoh soal yang telah kami berdua buat. Bisa dihapus dulu, Fit? Bisa dinaikkan, Kit? Nah, contoh soalnya, yaitu Hamda mempunyai 4 batang coklat. Masing-masing coklatnya memiliki jumlah yang berbeda. Coklat A terdiri dari 8 potong. Coklat B terdiri dari 4 potong. Coklat C terdiri dari 4 potong. Dan coklat D terdiri dari 3 potong. Setiap coklat ada yang sudah dimakan oleh Hamda. Diturunkan, Kit. Nah, berikut gambar di bawah ini merupakan gambar coklat yang dimiliki oleh Hamda. Untuk gambar yang pudar merupakan gambar coklat yang sudah dimakan Hamda. Lalu kita masuk dalam contoh soalnya. Stop. Bisa dinaikkan sedikit, Kit? Baik. Nah, potongan coklat yang memiliki nilai yang sama, ini untuk potongan coklat yang sudah dimakan oleh Hamda ya, teman-teman. Potongan coklat yang sudah dimakan, yang memiliki nilai yang sama yang mana? Nah, yang pertama kita menentukan dulu nilai pecahannya dari setiap coklat ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman bisa menentukan manakah coklat yang memiliki nilai yang sama? Panggil 1 orang, Lavin. Panggil temanmu 1, Lavin, cepat waktunya. Bagaimana, Bu? Bisa diulang? Dipanggil nama mahasiswanya untuk menjawab cepat ya waktu. Oh iya, baik, Bu. Saya meminta bantuan Mega, Bu. Mega jawab. Yang potongan coklat yang memiliki nilai yang sama adalah
Sebentar. Kalau nggak bisa cantik ganti yang lain, cepat ya. Baik. Suster Dion Yang mungkin. D, Bu. Yang D, potongan coklatnya dengan ya. potongan coklat A. Baik, tepat sekali, Mega. Bu, ini kita masuk dalam pembahasan atau bagaimana itu? Jelaskan singkat, mengapa D? Minta si Mega jawab, jelaskan. Mega jawab aja penjelasannya. Meg? Kelamaan. Ya udah coba kamu terangkan aja, singkat saja. Yuk. Baik, teman-teman, mengapa bisa dijawab C? Karena ini kan untuk soal yang A ada 8 bagian dan yang sudah dimakan oleh Hamda ada 2 bagian. Jadi dapat kita tuliskan menjadi 2/8 per 8. Seperti ini bentuk pecahannya. Lalu untuk yang C, ini kan 4 bagian dan yang sudah dimakan Hamda adalah 1. Maka dapat dituliskan nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, ini seperti yang sudah saya contohkan yang tadi ya teman-teman. Jadi 1/4 ini dapat dikalikan 2. 1 dikali 2 dan 4 dikali 2. Oke, cukup ya Lavin ya, jelas ya. Terima kasih ya, Lavin dan Gita. Oke, Lavin dan Gita cukup. Terima kasih ya, jelas ya. Baik, Iya. Bu. Yuk, Sama-sama, sekarang. Bu. Oke, bagus ya Lavin dan Gita. Terima kasih. Yuk, silakan Re dengan Sister Dion. Share screen, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Yuk. Selamat pagi, Bu Nina, Bu Gita, teman-teman, sister. Kami dari contoh soal AKM numerasi akan mempresentasikan. Saya berkelompok dengan suster Renanda Cahaningrum 19-11-34053 dan Katarina Sukatmi 19-11-34078. Mulai ya Bu ya. Contoh soal AKM numerasi. Kami ambil dari kelas 5 materi operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini kami mengambil KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda, dengan indikator yang diharapkan dapat menafsirkan hasil dari penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Yang KD 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Dengan indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut serta dinyatakan dalam bentuk X per Y. Dibaca X per Y, di mana X itu pembilang seperti yang ada di contoh ini. Setelah itu penyebut yang Y. Jadi di pecahan ini itu ada beberapa jenis macam pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, setelah itu ada pecahan desimal, yang terakhir ada pecahan senilai. Langsung masuk ke teks bacaannya. Teks bacaan soal 1-3. Sebelum berangkat liburan ke rumah nenek, ibu berniat untuk membuat sambal pecel.
agar bisa dibawa sebagai oleh-oleh yang merupakan hasil olahan sendiri. Ketika mengecek ke dapur, ada beberapa bahan yang tidak ada, dan ibu pun bergegas ke pasar untuk membelinya. Mengingat keluarganya yang cukup banyak, yaitu 9 bersaudara, maka ibu akan membuat sambal pecel yang banyak pula. Di pasar ibu membeli 6 3/4 kilo kacang tanah yang sudah siap digoreng dan 1/2 kilo gula merah. Setelah memperoleh 2 barang tersebut, ibu segera membawanya pulang dan membuat sambal pecel dengan bahan-bahan lainnya yang sudah siap di dapur rumah. Bahan-bahan yang masih tersisa seperti gula merah disimpan oleh ibu dengan rapi di salah satu lemari di dapur. Saat hendak menyimpannya, ibu menemukan seplastik gula merah di dalam lemari, kira-kira 1/3 kilo beratnya. Oke, saya lanjutkan. Dari teks bacaan yang sudah dibacakan oleh Rena, kami menyajikan 3 contoh soal yang relevan dengan indikator yang tadi sudah disampaikan Rena. Soal yang pertama itu multiple choice dengan indikator 3.1.1, menafsirkan hasil dari penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Bentuk soalnya, bunyi soalnya, berat barang yang dibawa oleh ibu dalam perjalanan dari pasar ke rumah adalah. Teman-teman, mari kita cermati dengan seksama. Rena, tolong di-scroll ke bagian teks bacaannya. Nah, teman-teman, mari silakan, mungkin tadi ada yang belum menyimak, sekarang silakan disimak dulu teks bacaannya, nanti akan saya sebut salah satu nama di antara kita untuk menjawab soal nomor 1, untuk memecahkan soal nomor 1. Berat barang yang dibawa oleh ibu dalam perjalanan dari pasar ke rumah adalah 10/4 kilo. Ya, 10/4 kilo. Ya, Bu Nina, dari mana dapat 10/4 kilo, Bu? Betul enggak? Itu 6/3/4 kilo ditambah 3,5 kilo. Iya, Bu, betul. Jadi, nah teman-teman mari kita hitung bersama. Jadi cara bernalarnya Bu Nina tadi sudah benar. Berat barang yang dibawa oleh ibu itu kan bawanya kacang tanah dengan gula. Kacang tanahnya kan 6/3/4 ditambah 3,5. Di sini saya tidak akan mengajarkan cara menghitungnya, tapi saya akan lebih ke menitik beratkan ke cara anak itu menalar dari soal cerita ini, karena itu yang lebih penting. Dari pengalaman saya belajar itu kita lebih pintar menghitungnya, tapi ketika disajikan soal cerita susah. Jadi 6/3/4 ditambah 3,5 itu hasilnya berapa, teman-teman? Jawaban dari Bu Nina tadi apakah benar? 10/4. Benar? Ya, terima kasih. Saya sudah punya kunci jawabannya, kalau saya yang menjawab pasti langsung selesai. Terima kasih Ayu. Itu yang nomor 1, lalu yang nomor 2, model soal benar salah, relevan dengan indikator 3.1.1 masih sama. Oh ya teman-teman, proses menafsir dalam muatan pelajaran matematika itu salah satunya bisa diselesaikan dengan cara menghitung. Nomor 2, tentukan nilai benar atau salah pada beberapa pernyataan di bawah ini. Ada 4 pernyataan. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan nilai benar salahnya. Apakah pernyataan A itu benar atau salah, B benar atau salah, sampai D berdasarkan konteks yang tersaji, teks bacaan untuk soal nomor 1 sampai 3 itu tadi. Saya minta bantuan, bentar, Desiderius Galang, Bapak Ketua. Pernyataan A nilainya benar atau salah? Boy, Pak. Naik lagi ke ceritanya, Sther. Rena tolong dinaikkan. Yang ditanya jadi jumlah gula merah ya? Ya, setelah pulang dari pasar, sebenarnya Ibu sudah memiliki gula merah sebanyak 3,5/6 kilo. Salah.
Oke. Kenapa salah? Menurut Galang apa analoginya? Karena itu yang dibeli oleh ibu itu cuma 3,5 kilo. Terus, Lalu? jadi Udah, titik. dari pernyataan tadi kan gula merahnya 3,5/6 kilo. Terus, sedangkan yang dibeli ibu itu cuma 3,5 kilo. Jadi salah menurut saya. Oke, terima kasih Galang. Teman-teman yang lain ada yang punya pernyataan? Saya minta bantuan. Kenapa saya lontarkan ke yang lain? Mari kita cermati bersama. Setelah pulang dari pasar, sebenarnya ibu sudah memiliki, ada kata kunci di situ sebenarnya. Ibu sudah memiliki gula merah sebanyak 3,5/6 kilo. Yang dibeli ibu tadi 3,5. Tapi di lemari masih ada ternyata, dan itu baru diketahui ibu setelah terakhir. Maka pernyataan Galang tadi menurut konteks di sini kurang tepat. Langsung saya ini saja ya, karena waktunya cuma 7 menit. Jadi yang A ini bernilai benar. Dari mana? Ibu beli berapa teman-teman? 3,5 ditambah 1/3. Ya, betul. Lalu yang berikutnya, yang B, gula merah yang disimpan oleh ibu di dalam lemari dapur setelah selesai membuat sambal pecel adalah 3,5/6 kilogram. Salah. Ya, Bu Nina, gimana? Salah ya? Disimpan ibu setelah membuat sambal pecel 3,5/6 kilo setelah, enggak lah, kan ada yang kepake. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu Nina. Lalu yang berikutnya C, ibu membuat sambal pecel sebanyak 10/4 kilo. Salah. Betul, salah. Bisa memberikan alasannya kenapa salah? Karena nggak tahu yang mau dibuat itu berapa. Ya, betul sekali. Jadi pernyataan yang C ini nggak ada nilai kebenaran salahnya, karena belum tahu. Lalu yang D, setelah selesai membuat pecel, gula merah yang disimpan ibu di lemari dapur lebih dari 1/3 kilo. Saya minta bantuan Selin. Ya, Sus. Pernyataan yang D bernilai benar Dia atau benar salah? salah, ayo. Selin. Setelah selesai membuat pecel, gula merah yang disimpan ibu di lemari dapur lebih dari 1/3 kilogram. Kata kuncinya lebih dari 1/3 kilogram. Naikin ke atas coba, Star, biar dia membaca narasinya. Ayo, jawab. Gimana Selin? Boleh minta bantuan temanmu kalau nggak bisa? Kalau merasa kesulitan? Nggak tahu, Sus. Soalnya nggak ada pernyataan. Ya. Nah, ada ibu menemukan seplastik gula merah di dalam lemari kira-kira 1/3 kilo beratnya. Tapi kan tadi dia beli 3,5 kilo. Masa mau dipakai semua? Ayo, kira-kira, Lavin. Jawabannya ke bawah, Sister. Selin, coba perhatikan langsung ya teman-teman. Ibu membeli gula 3,5 kilo, tapi masih sisa. Bahan-bahan yang masih tersisa seperti gula merah, saya yakin sebenarnya teman-teman bisa mengerjakan ini dengan benar kalau mencermati. Hanya saya yakin kita di antara yang di sini tidak sepenuhnya mencermati apa yang kami sajikan. Karena kadang saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kan masih tersisa gula merah. Lalu ketika mau nyimpen di lemari itu masih ada 1/3 kilo. Ya logikanya berarti lebih dari 1/3 kilo. Benar. Jadi pernyataan yang D benar ya, Star? Iya, benar, Bu. Lalu berikutnya, soal yang terakhir, uraian. Ini linear dengan indikator 4.1.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda.
Konteks soalnya, jika gula merah yang digunakan oleh Ibu untuk membuat sambal pecel tidak kurang dari 2 kilo dan tidak melebihi 2,5 kilogram. Ingat tadi gula yang diberi Ibu, yang dibeli Ibu 3,5 kilogram. Tapi yang dipakai untuk membuat pecel itu nggak kurang dari 2 kilo, tapi nggak lebih dari 2,5 kilo. Lalu pertanyaannya, berapa kilogram gula merah yang disimpan oleh Ibu di lemari dapur setelah selesai membuat sambal pecel? Saya langsung saja ya Bu, biar cepat. Jadi teman-teman, 1/3 ya? Bu Nina, Bu Gita, dan teman-teman, soal uraian ini, karena indikatornya menyelesaikan, maka sengaja kami buat jawabannya itu terbuka. Ini jawabannya tidak hanya satu, tapi sudah pasti. Jadi ada nilai benar salahnya. Di sini ada rentang, anak itu Ibu bisa pakai gula 2 kilo. Berarti kalau yang dipakai 2 kilo, sisanya 1,5 kilo, tinggal dengan 1/3 kilo. Tapi kalau yang dipakai 2/4 kilo, berarti tinggal 3,5 dikurang 2/4 berapa, lalu nanti hasilnya ditambahkan 1/3. Ini ada beberapa kemungkinan jawaban. Di sini menuntut di sini mengajari anak untuk menggunakan nalarnya, ada beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda. Gitu. Sekian Bu penyajian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi baik, ditutup ya. Jadi memang untuk AKM numerasi itu kontennya tadi 2 kelompok tentang bilangan ya, betul? Ya, bahkan untuk suster ada pengukuran juga buat sekian-sekian. Konteksnya kehidupan sehari-hari, proses kognitifnya nalar, ya, jelas sekali. Karena memang sehingga matematika bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya suster dan Lavin dan Renada juga Gita. Sekarang kita akan melihat bagaimana penjelasan Ibu Gita syarat kalau mau membuat AKM kelas. Ini AKM kelas ya, AKM kelas baik untuk membaca maupun untuk numerasi. Silakan Gita, yuk. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Bu Nina dan rekan-rekan PGSD sekalian. Ini hanya sekedar sharing saja, izinkan saya untuk share screen, tapi sebelumnya saya mau kasih komentar, bukan masukan atau saran, tapi alangkah baiknya bisa ditambahkan. Jadi untuk tipikal soal yang jawabannya diharapkan itu sistemnya terbuka, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian, ya Suster Dion sama Kak Rena, alangkah baiknya dikasih standar juga, sehingga guru yang menilai itu at least punya patokan atau punya gambaran, gitu. Dan kalaupun ternyata siswa tersebut bisa menemukan cara lain yang sungguh-sungguh berbeda dengan dalam artian di luar ekspektasi gurunya. Nah, itu yang nanti kita kenalkan sama anak-anak gitu loh. Jadi ibarat kata, walaupun berupa jawaban terbuka, soal tersebut minta jawaban terbuka, tetap kita harus pegang standarnya. Itu untuk memudahkan baik ke guru tersebut atau apabila karena suatu hal guru tersebut harus tidak mengajar dan guru pengganti atau invalernya itu bisa paham gitu ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Semoga sudah muncul ya. Iya, ini apakah sudah muncul? Sudah. Nah, ini untuk AKM literasi, tapi karena saya mengajarnya di kelas 4, maka baik literasi maupun numerasi saya hanya mengambil yang kelas 4 saja KD-nya, dan KD yang digunakan adalah KD darurat. Ya, kita bisa kok pakai KD Kurtilas, kurikulum 2013, atau mungkin KD-KD yang lain, itu tergantung dari sekolahnya akan pakai yang mana. Gitu, karena ini sudah berlalu, ya, kami menggunakan kurikulum yang darurat. Gitu. Jadi ada beberapa KD yang sebenarnya ada berapa belas, itu yang sekiranya bisa dipadatkan, disatukan. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk AKM literasi ini sebenarnya yang namanya membaca itu mudah, hanya saja memerlukan kemampuan untuk dapat memahami apa yang dibaca atau disimak baik-baik.
Gitu. Bagaimana cara membuat soal AKM atau cara merancangnya? Yang pertama, pilih silabusnya, ya. Lalu, pilih semesternya. Setelah memilih semester, pilih tema dan subtema yang akan digunakan. Lalu, pilih KD mapel. Nah, untuk memilih KD, ini boleh tematik. Karena kita di SD, maka untuk KD-KD mapel yang seperti, for example ya, IPA, IPS, matematika, itu yang sekiranya bisa disatukan, itu boleh digabungkan. Kemudian nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana menilainya? Ini, kalau anak itu benar, hoki di dia. Kenapa? Maka mapel tersebut benar semua. For example gini, untuk satu soal ini dibuat dari 2 KD berbeda. Yang satu, misalkan KD-nya PPKN. Yang kedua, KD-nya matematika. Kalau dia jawabnya benar, maka dia dapat nilai atau dapat poin di matematika, dapat juga di PPKN. Gitu ya. Baik. Kemudian, untuk lebih mengarahkan lagi, alangkah baiknya soal-soal tersebut disusun secara runut, ya, menggunakan tabel. Boleh tabel kisi-kisi tersebut per mapel, boleh juga tematik kalau dia bisa digabungkan, gitu. Lalu setelah buat tabel, cantumkan keterangan tabel. Nah, keterangannya apa saja nanti akan saya tampilkan. Lalu buat desain tipe soalnya itu apa? Apakah mau pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, uraian, isian, dan lain sebagainya ya. Atau menjodohkan, bisa. Dan indikator soalnya, gitu. For example, indikator soal tuh keterangan atau petunjuk, ya. Jadi ketika kita buat soal itu ada petunjuknya. For example gini, disajikan gambar atau disajikan informasi. Maka peserta didik dapat, nah itu kita bisa kasih keterangan, bisa dapat menentukan, dapat menjelaskan, dapat mendeskripsikan, dapat menyebutkan, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk indikator soal. Berikutnya, desain soalnya. Nah, dari indikator kita baru bisa buat soalnya. Lengkap dengan ilustrasi. Nah, ilustrasi ini tidak melulu berupa gambar, dapat berupa infografis, seperti yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, atau poster, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Atau berupa informasi, ada bacaannya, gitu. Setelah itu, baru tentukan kunci jawaban dan penskoran. Nah, penskoran ini penting untuk apa? Jadi kita punya patokan, kira-kira anak ini akan diberi nilai berapa kemampuannya. Gitu. Berikutnya, nah ini khusus untuk guru, jadi apabila Anda sekalian, entah itu magang atau sudah menjadi guru, setelah buat soal wajib diserahkan pada tim kurikulum sebelum deadline. Gitu. Nah nanti mereka akan memberikan feedback, mana yang perlu diperbaiki, apakah sudah oke, dan lain sebagainya. Itu tugas mereka. Gitu. Baik, nah sekarang kita masuk ke kisi-kisi. Oh, ini saya ambil dari kisi-kisi penilaian tengah semester 2 ya. Sebenarnya di bagian atas nih sama saya dipotong sengaja karena nggak muat nanti keterangan atau tulisannya. Jadi bagian atas itu pasti ada identitas sekolah di bagian bawah. Nah, di sini nih. Atas ini adalah identitas sekolah. Yang pertama, wajib mencantumkan logo sekolah. Kemudian sebelah logo sekolah baru identitasnya. Apabila sekolah tersebut berada di naungan yayasan, maka nama yayasan disebut duluan. Setelah nama yayasan, baru nama sekolahnya apa. Setelah nama sekolah, alamatnya ada di jalan mana. Nanti di bawahnya lagi baru ada nomor telepon atau nomor fax dan alamat email sekolah. Kemudian setelah logo dan identitas sekolah, kita cantumkan judul. Kisi-kisi soal ini untuk menilai apa? Apakah itu tengah semester? Kalau tengah semester yang dinilai tengah semester 1 atau tengah semester 2? Atau, oh soal ini akan diujikan pada ujian akhir semester. Atau mungkin ujian akhir tahun. Nah, ini ditulis paling atas. Kemudian, untuk jenjang berapa? Oh, kelas 4, tulis nama kelasnya. Gitu. Dan tema yang diambil apa?
Kalau dia tematik dan lebih dari satu tema, ini boleh ditambahkan. For example, karena ini PTS, jadi bisa menambahkan tema 6 dan tema 7. Gitu ya, bisa dikasih keterangan. Kemudian, bawahnya adalah tahun pelajaran. Kapan soal itu akan diujikan? Oke, nah berikutnya kita ke tabel. Nah, isi tabelnya ini terdiri dari nomor, mata pelajaran, materi, kompetensi dasar, bentuk dan nomor soal, indikator, soalnya apa, lalu yang terakhir jawaban dan skor. Mulai dari nomor. Nah, nomor ini biasanya adalah urutan soal tersebut. Biasanya kami mengurutkan mulai dari pilihan ganda. Setelah pilihan ganda nanti bisa benar salah atau benar salah bisa diganti isian. Gitu atau menjodohkan. Ya. Maksudnya keterangannya untuk itu. Kemudian mata pelajaran karena ini tematik, jadi bisa digabungkan. Di sini saya menggabungkan PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebenarnya soal yang teman-teman buat itu bisa digabungkan dengan mata pelajaran lain. Ya, asal kita perhatikan kedennya cocok atau tidak. Kalau cocok, gabungkan saja. Ya. Nah, untuk materinya ini diambil dari tema 6, Hebatnya Cita-Citaku. Itu subtema 2. Adiknya yang untuk pertama aja gitu. Yang mana ya? Yang sebelum ini. Sorry. Salah. Pantesan. Oke. Nah, yang ini. Kenapa? Karena 2 soal ini, itu 1 soal untuk 2 tipe soal gitu loh. Jadi untuk di soal nomor 2 ini, diambil dari mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Materinya tadi ya, hebatnya cita-citaku. Untuk KD PPKN-nya adalah memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan bahasa Indonesianya adalah menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, bentuk soalnya, ini pilihan ganda kompleks. Kita kasih keterangan jawabannya lebih dari 1. Ya, disajikan gambar dan informasi. Peserta didik dapat menghubungkan 2 sila Pancasila yang diwujudkan oleh tokoh pendidikan. Nah, untuk tokoh sendiri, karena gini, kenapa di cita-citaku kita memasukkan tokoh? Karena ketika kita bertanya sama anak, nah kamu cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Ada yang sudah bisa jawab, ada yang belum. Kalau yang sudah bisa jawab, mereka sudah terinspirasi, udah ngelihat contoh. Ya, tapi kalau anak tersebut belum bisa menjawab, artinya dia belum dapat inspirasi, belum dapat contoh. Alangkah baiknya kita mencantumkan contoh-contoh yang baik. Nah, bisa dari tokoh pendidikan, atau mau mencari, tokoh masyarakat, atau tokoh teknologi. Ya, semakin banyak pengetahuan itu kita kasih ke anak, mereka bisa semakin interest untuk mencari. Gitu. For example, tokoh teknologi, penemu SIG, Sistem Informasi Geografi, itu kan orang Indonesia yang menemukan radar. Lalu telepon satelit, itu orang Indonesia. Kita bisa cantumkan di situ. Cantumkan dalam modul. Atau cantumkan dalam soal. Gitu. Nah, karena ini sifatnya teks non-fiksi, alangkah baiknya untuk mencantumkan sumber. Kita dapat informasi itu dari mana? Gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini diambil dari tokoh pendidikan. Sila pertama sampai kelima itu ditulis dulu. Baru nanti untuk fokus jawaban, ini ada bagian yang saya stabilo, warnanya kuning dan warna toska, ya. Itu untuk indikator jawabannya. Gitu. Apakah sudah cukup jelas tulisannya? Atau mau saya besarkan saja ya? Biar kelihatan soalnya tuh. Ya. Baik. Kurang besar. Iya. Adakah yang bersedia untuk membacakan? Panggil aja gitu. Siapa ya? Siapa? Baiklah, cip-cip saja kalau begitu. Apabila berkenan, Swan dapat open mic untuk membacakan soalnya. Swan. Lagi berusaha mungkin. Oh, di perpus nggak boleh ngomong gitu. Oh, maaf. Saya kira tadi kampus. Maaf. Kesia. Oh, baik.
Kesia nggak bisa? Ngehang. Saya saja, Bu. Ayo, yuk, cepet yuk sayang, yuk. Kisah Butet Manurung, berkat bagi masyarakat pedalaman Indonesia. Saur Marlina Manurung atau akrab disapa Butet Manurung adalah pendiri Sekolah Rimba 2003 dengan siswa masyarakat pedalaman di Indonesia. Bermula dari cita-cita beliau yang ingin mengajarkan masyarakat pedalaman suku orang Rimba untuk dapat membaca dan menulis agar mereka tidak lagi tertipu para pendatang yang menjarah hutan dan tempat tinggal mereka. Oke, stop sampai situ. Mohon maaf. Tapi terima kasih banyak sudah membacakan. Silakan digilir kepada teman yang lain. Tapi Anda yang nyebut namanya. Terima kasih. Rita. Mulanya, Butet Manurung mengalami penolakan berkali-kali dari suku orang Rimba yang trauma dengan para pendatang. Trauma masyarakat berasal dari pengumpulan cap jempol pada kertas dan alat tulis dari pendatang yang nantinya membuka hutan, menebang pohon, dan merusak lingkungan. Kerja keras dan ketekunan alumnus Antropologi dan Sastra Indonesia Unpad atau Universitas Pajajaran sungguh berbuah manis pada waktunya. Selain diterima oleh suku orang Rimba, kini Sekolah Rimba menjadi sekolah institut telah merintis 17 program di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada lebih dari 15.000 masyarakat adat untuk dapat mengenyam pendidikan formal. Baik, terima kasih banyak. Nah, di sini juga saya sudah sertakan jawabannya ya. Fokus sama sumbernya. Biasanya sumber itu kami sengaja memberikan warna yang beda, jadi bisa dibedakan dengan bacaan. Baik, pertanyaannya di sini, Butet Manurung pada gambar memiliki cita-cita hebat, yaitu apa? Apakah menghentikan pembalakan hutan yang dialami masyarakat pedalaman suku orang Rimba? Sama beliau dihentikan. Sepertinya tidak ya, nggak ada hubungannya. Lalu yang B, mengajarkan baca dan tulis. Iya, apakah ada di teks? Iya, jelas ada ya. Lalu, memberikan pendidikan pada masyarakat pedalaman agar tidak mudah ditipu orang kota. Itu kira-kira ada di paragraf berapa? Keterangan itu. Paragraf pertama. Iya, betul ya. Ada di sini. Semua keterangan ada di sini. Ingin mengajarkan mereka baca tulis supaya nggak ketipu orang. Nah, fokusnya di sini. Lalu yang terakhir adalah menghadang para investor asing yang hendak menjarah hutan untuk kepentingan mereka. Di sini tidak ya? Iya, jadi beliau melawan dengan cara memberikan pendidikan. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks, setiap guru itu punya kriteria sendiri. Dalam artian gini, ada yang memberikan dari 4 pilihan jawaban itu 3 benar. Tapi ada juga yang memberikan 2 benar. Gitu. Nah, saya termasuk tipikal orang yang memberikan itu hanya 2 jawaban saja benar. Untuk apa? Ini mencegah anak untuk mencentang semua. Bahkan saya cukup strict pada bagian penskoran. Ini bisa dilihat ya, kalau jawaban yang dicentang atau yang diklik anak itu benar, yaitu B dan C, dia dapat poinnya full, penuh, yaitu 2. Tapi kalau diminta centang 2 nih, anaknya centang 3. Tanpa ampun, saya kurangi poinnya setengah, maka anak tersebut hanya mendapat 1,5. Gitu. Lalu, kalau anak tersebut benar nih mencentangnya 2, tapi salah satu jawabannya salah, maka yang dinilai adalah jawaban yang benar saja. Maka dia akan dapat skor 1. Nah, kalau ada anak nih yang senang menguji gurunya, semua dicentang. Nggak apa-apa. Kita tetap harus menghargai dia sudah berusaha, tapi dia harus terima konsekuensi, maka poinnya hanya 1. Lalu, kalau anak tersebut menjawab 3, disuruh 2 jawab 3, ya, tapi cuma 1 yang betul, maka poinnya dikurangi juga, 2,5. 2,5, 1,5, sorry. Jadi hanya 0,5. Lalu kalau anak tersebut mencentang 2, tapi dua-duanya salah, 0. Sudah selesai. Nah, dengan penskoran seperti ini, diharapkan walaupun
guru tersebut sedang cuti melahirkan atau lagi cuti sakit dan lain sebagainya, guru yang menginval itu tahu pakemnya. Oh, saya menilai anak tuh seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika membekali seseorang itu harus sudah satu set dengan penilaiannya. Gitu. Baik, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu karena nanti yang KKM literasinya jangan terlalu banyak ya. Baik. Nanti ke numerasi, lalu tanya jawab. Baik, untuk yang ini yang benar salah ya sekarang. Baik. Nah, ini untuk yang benar salah atau tipe soal benar salah ya. Masih menggunakan indikator masih menggunakan soal yang sebelumnya tentang Butet Manurung. Nah, ini anak-anak dikasih 3 pernyataan. Nanti mereka yang menentukan apakah pernyataan ini tuh benar atau salah. Saya mencantumkan ini ada 2 tipe atau 2 tampilan karena yang pertama, ini biasa kalau para guru menggunakan Microsoft Form atau Google Form. Sedangkan untuk tampilan yang berikutnya, ini yang kami temukan pada AKM. Jadi anak itu yang ngeklik kata benar atau kata salah. Nanti program langsung melingkari area atau kata yang dia klik, dia pilih, langsung dilingkari gitu. Jadi sengaja saya mencantumkan seperti ini supaya Anda sekalian nggak bingung. Loh, saya bikinnya begini, tapi ketika ada AKM diujikan, kok bentuknya seperti ini, jadi nggak bingung ya. Baik, nah disajikan, kita langsung ke indikator ya. Jadi disajikan informasi. Peserta didik dapat mengetahui penerapan sila kelima Pancasila yang berkaitan dengan HAM yang dilakukan oleh tokoh pendidik tersebut. Nah, untuk soalnya sendiri ini boleh yang tentang sila 2 atau sila 5 dan lain sebagainya, itu tergantung dari si pembuat soal. Jadi bebas ya. Gitu. Nah, jadi soalnya berdasarkan soal pilihan ganda kompleks nomor 2 mengenai pelayanan Butet Manurung untuk mengajar suku orang rimba agar dapat calistung, membaca tulis berhitung, bertujuan untuk pernyataan pertama, mencerdaskan masyarakat pedalaman suku orang rimba sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kira-kira salah atau betul ya? Kalau anak jawab betul, kira-kira Anda salahkan atau betulkan? Baik. Panggil. Kalau tak terpanggil tak bunyi ya? Ya. Baik. Ya nggak apa-apa. Lagi pula di sebelahnya itu kan sudah ada kunci jawabannya ya. Ini tinggal menggunakan logika saja. Gitu. Terus nomor 2, mencegah para investor untuk menghormati keberadaan masyarakat pedalaman suku orang rimba. Kalau anak menjawab benar, artinya dia belum tentu memahami si kalimatnya. Lah, orang investor emang tidak menghormati kok. Tapi kok ini dicegah, semakin tidak menghormati. Jadi pasti jawabannya salah. Lalu yang terakhir, menciptakan kondisi kehidupan suku orang rimba supaya mengikuti arus modernisasi. Kalau Anda sudah nonton filmnya atau baca beritanya, tentu pasti sudah tahu ini tidak mungkin. Tujuan Butet Manurung ke pedalaman bukan untuk membuat hutan menjadi kota, ya, tapi untuk melestarikan hutan tersebut. Gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk penskorannya seperti ini. Jadi, kalau ini lumayan saklek ya kalau salah benar. Jadi, kalau anak tersebut logikanya sudah jalan, jawabannya tepat, itu kasih poinnya langsung 2. Kalau dia menjawabnya salah atau keliru, itu langsung dikasih 0. Gitu. Jadi cukup mudah ya untuk soal benar salah ini. Nah, IPA juga sama. Kita bisa menggabungkan beberapa soal. For example gini, soalnya ada di uraian, tapi di pilihan ganda ada, di isian ada, gitu. Nggak apa-apa. Sah-sah saja kalau ada soal seperti itu ya. Nah, untuk pelajaran IPA ini dikolaborasikan atau ditematikan dengan bahasa Indonesia, yaitu tema 5. Materinya itu tentang indera penglihatan ya, tema 5 subtema 3. Bagian IPA itu dari KD 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sedangkan bahasa Indonesianya menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi.
Bentuk soalnya uraian, nomor soalnya 3. Indikatornya, disajikan gambar dan informasi, peserta didik dapat menjelaskan secara berurutan proses mata melihat. Ya, di sini ada di blok ya, secara berurutan. Jadi kalau nggak urut bagaimana? Yang nggak urut langsung saja disalahkan. Nah, salahkannya bagaimana? Kita lihat urutannya dulu. Yang pertama, proses mata kita bisa melihat kan pasti butuh cahaya. Cahaya menyinari benda. Itu ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Saya yakin Anda sekalian sudah belajar di, entah itu di entah saat lagi, entah di SMA atau SMP, pasti sudah belajar ya, kalau untuk bisa melihat benda, itu cahaya ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Kita bisa melihat benda warna biru, karena dari spektrum cahaya putih, yang terdiri dari Mejikuhibiniu itu, warna biru adalah satu-satunya warna yang benda tersebut pantulkan. Karena yang lainnya diserap. Dia mantulkan warna biru. Masuk ke mata kita. Diterjemahkanlah pertama oleh retina dulu. Ya, di retina di situ ada sel-sel kerucut atau sel-sel khusus yang bisa membedakan spektrum warna. Biru, merah, kuning. Gitu. Nah, mereka bisa berkolaborasi sehingga bisa melihat warna lain seperti ungu atau pink, merah muda, dan lain sebagainya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Jadi pertama, cahaya pantul itu harus masuk mata dulu. Itu mau nggak mau harus nomor 1. Baru berikutnya, ditangkap oleh pupil. Nah, pupil ini sangat berperan penting untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kalau terlalu banyak bisa buta. Ya, jadi ini tugas atau kerja kerasnya pupil. Gitu. Kemudian dari pupil ditangkap oleh lensa. Nah, fungsi dari lensa mata itu adalah memfokuskan cahaya supaya pas jatuhnya di retina agar dapat diterjemahkan oleh retina. Ini warna apa gitu? Ini bentuk apa? Ya. Nah, nanti dari retina yang fungsinya seperti layar pada kamera ini selain menangkap bayangan yang masuk ke mata, juga untuk menggolongkan warna. Tadi sudah dijelaskan. Nanti dari situ baru rangsangan tersebut diubah jadi impuls listrik dan dikirim oleh saraf optik menuju otak. Tugas otak adalah menerjemahkan objek yang dilihat. Seperti yang kita semua sudah tahu, kalau lensa mata kan bentuknya cembung. Tentu sudah tahu ya sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Itu pasti terbalik, nyata, nah silahkan pikirkan sendiri, pasti udah pada ingat ya. Baik. Nah, karena posisinya terbalik, tentu harus dibetulkan. Itulah tugas otak. Gitu. Selain itu, otak juga yang akan mengenali benda. For example gini, kita semua ya mungkin model rambutnya sama, warna kulit sama, sama-sama punya mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Tapi kok kita bisa membedakan satu dengan yang lain? Nah, itu tugas otak. Gitu ya. Baik. Nah, jadi dalam soal ini, soal tentang, wah ini cerita. Tapi cerita ini berdasarkan teks non-fiksi atau beritanya itu ada, sumbernya ada. Tempat wisata seperti ini ada, hanya saja kita buat dalam bentuk cerita. Seperti yang tadi, yang sudah soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian. Yang matematika atau seseorang yang belanja pergi beli pecel itu pasti ada kejadiannya. Nah, kita ramu dalam cerita. Ini juga sama. Ketika Anda baca berita, oh informasi ini tentang liburan ke sini. Gimana kalau saya bikin cerita ya? Ya silahkan. Ini contohnya. Jadi ada saat liburan keluarga ada 2 anak, namanya Kirana sama Yuki, dengan jenjang usia yang berbeda. Kalau Yuki itu dia masih sekitar 10 tahun, jadi kelas 4. Sedangkan Kirana, kakaknya itu udah SMP. Nah, adiknya tanya nih ke kakaknya, wah bagaimana cara mata kita bisa melihat? Tugas anak adalah menjelaskan bagaimana proses mata melihat step by step seperti ini. Gitu. Ya. Nah, untuk jawaban dan penskoran, kalau peserta didik tersebut mampu menjawab indikator 1 sampai 6 atau sampai 5 saja, dia mentok di saraf optik lalu diteruskan ke otak.
Sedangkan tahap 6 itu adalah otak menerjemahkan, tapi dia tidak menuliskan bagian itu. Nggak apa-apa. Indikatornya, skornya tetap 10. Gitu, karena konsepnya dia paham. Cuman pas terakhir ya, tak tertulis, nggak apa-apa. Kemudian, kalau peserta didik menjawab benar indikator 3-4, maka skornya 7. Kalau peserta didik menjawabnya antara 1 sama 2 indikator saja, skor yang didapat 4. Nah, tapi suka ada ya siswa teh yang kalau di kami menyebutnya ngaheureyan guruna ya, atau kayak nguji kesabaran sang guru. Sudah dikasih soal uraian, diminta jawab lengkap sesuai prosedur, tapi anak tersebut menjawab 1 kalimat saja karena mata bisa melihat. Nah, mau dikasih nilai berapa anak itu, kita tetap harus memberikan dia ongkos nulis, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan. Cukup kasih 1. Dari total skor 10. Gitu. Ya. Nah, gimana nih kalau misalkan peserta didiknya menjawab lengkap tapi tidak berurutan? Maka tahapan yang tidak urut itu langsung diabaikan. Nggak usah dihitung skornya. Bukan di nol kan, tapi diabaikan. Contoh gini. Cahaya pantul dari benda masuk mata. Ini nggak ditulis. Melainkan langsung pupil mengatur intensitas cahaya, lalu ditangkap lensa mata dan sebagainya. Jadi langsung dari nomor 2. Ini yang dia tuliskan pertama. Maka dari itu langsung dianggap nggak ada nomor 1 ini. Silahkan dikurangi poinnya gitu. Jadi berapa kira-kira? Jadi 7. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Atau nih ada yang ketukar. Pupil sama lensa. Ketukar. Lensa ditulis dulu baru pupil. Itu ngaco kan ya? Nah, ini langsung dianggap tidak ada. Poin kedua sama ketiga ini dinolkan. Nggak ada. Jadi yang dihitung adalah yang pertama, keempat, 5, dan 6. Indikator 3-4 berapa? 7 juga. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya, kalau ini dari soal yang uraian ke pilihan ganda biasa. Nah, kalau pilihan ganda tunggal atau yang biasa, itu kalau siswa tersebut, peserta didik tersebut jawabnya benar, kasih poin 1. Tapi kalau misalkan menjawab selain kunci jawaban, itu langsung nolkan saja. Cukup mudah ya. Gitu. Oke, sampai sini sebelum ke numerasi atau langsung numerasi aja? Biar cepat. Ya, numerasi dulu. Baik, nah sekarang numerasi. Untuk numerasi, karena kita tematik, sebenarnya kita bisa menggabungkan dengan mata pelajaran lain. Ya, for example gini, mata pelajaran PPKN dan matematika. Materinya membaca diagram batang. Nah, KD-nya yang PPKN itu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 3.5-nya menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Bentuk soalnya ini pilihan ganda kompleks dan nomor soal 15. Jadi indikatornya disajikan diagram batang, peserta didik dapat menerjemahkan data pada diagram batang yang disajikan. Nah, ini perhatikan diagram batang berikut. Bentar, supaya kelihatan gede ya. Salah pencet. Maaf. Oke. Nah, ini dapat dikatakan tuh etnomatematika. Jadi, gabungan antara kehidupan sehari-hari masyarakat ya dengan matematika. Nah, biasanya ini yang melakukan adalah mereka yang bekerja di tata usaha. Tapi alangkah baiknya kita sebagai wali kelas juga tahu latar belakang setiap anak yang kita asuh. Gitu. Perhatikan diagram batang berikut. Ini berisi jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 tahun ajaran 2023 dan 2024 ya. Jadi barat kata, nah saya meramal masa depan nih. Oke, itu hanya bercanda. Lanjut lagi. Nah, berdasarkan diagram ini kita bisa mengetahui jumlah
orang tua yang bekerja sebagai PNS, berapa orang di setiap kelas? Pegawai swasta, ada berapa orang di setiap kelas? Lalu TNI Polri, wirausaha, dan lain-lain. Nah, lain-lain di sini macam-macam ya, yang tidak termasuk kategori ini. Gitu. Nah, berdasarkan diagram batang jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 tahun ajaran 2023-2024, maka didapatkan informasi apa? Nah, ini adalah tipe soal dengan jawaban terbuka. Saya tidak minta siswa untuk ngecek berdasarkan presentase. Saya juga tidak minta mereka mengecek berdasarkan perbandingan A atau B. Gitu. Tapi saya memberikan batasan, anak tersebut harus bisa dua-duanya. Gitu. Dia harus menyimak dulu kunci jawabannya, kira-kira yang betul yang mana. Cara menghitungnya bagaimana. Gitu. Ya. Nah, mayoritas. Nah, kita langsung bahas saja. Mayoritas orang tua kelas 4 yang bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu 73,33% dari jumlah populasi. Kira-kira menurut Anda jumlah populasi dari 3 kelas ini ada berapa orang tua? Coba. Harus dihitung ya? Terangin aja langsung gitu, kelamaan. Baik-baik. Nah, ada berapa orang tua? Jadi dari setiap kelas ini tuh ada 75. Sorry. Ya, ada sekitar itu. Nah, oleh kita dibagi ke dalam sekian kelas. Sehingga untuk menghitung persentase, anak itu harus menghitung semua total populasi. Dia harus tahu dulu nih jumlahnya semua. Lalu dikerucutkan. Yang pegawai swasta berapa orang? 20? Sebentar, pegawai swasta. Oh, yang oranye. Ada 8, 14, 13. Ini juga nanti dijumlahkan, dibagi total populasi dikali 100%. Gitu. Nanti ketemu hasilnya 73,33%. Kemudian berikutnya adalah perbandingan pekerjaan. Nah, contohnya yang bekerja sebagai wirausaha dengan PNS, apakah 5:3? Ayo kita hitung bersama. Yang jadi wirausaha ada 17, 18, 20. 17, 18, 20 itu kalau ditotalkan ada 55. Lalu perbandingannya dengan PNS, yaitu 7, 10, 13. Berapa tuh? 30. Iya. Apakah 55 dibanding 30 itu sama dengan 5:3? Ya. Enggak ya? Iya. Nah, karena yang benar itu 6:11. Gitu. Ini dari sini sudah ketahuan. Kemudian, yang bekerja sebagai TNI Polri. TNI mana ya? Oh, yang warnanya abu-abu. Ada 10, 2 sama 1. 13. Per total populasi, apakah sampai 42,67%? Enggak nyampe ya. Gitu. Cara menghitungnya seperti itu. Ya, ini untuk yang AKM numerasi. Jadi bisa digabungkan tapi berdiri sendiri pun tidak apa-apa. Itu tergantung dari gurunya sendiri. Kalau dia mau menggabungkan dengan tematik, enaknya kalau digabungkan dengan tematik ya, satu soal itu bisa menjawab, bisa diambil nilai dari beberapa mapel. Hemat tenaga di gurunya juga kalau dia bisa kerja sama dengan baik dengan guru bidang gitu. Ya. Nah, untuk skornya ini sama dengan untuk skornya ini sama dengan pilihan ganda kompleks yang tadi. Jadi kalau anak benar dua-duanya poinnya full, kalau ada yang salah dikurangi setengah, ada yang dikurangi 1, bahkan ada yang dikurangi 1,5. Kalau yang diklik yang salah, mah kasih aja langsung 0 gitu. Lalu bagaimana dengan uraian, isian, salah benar, dan lain sebagainya. Nah itu ketentuannya masih sama dengan yang literasi. Gitu. Oke, nah cukup dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang dipahami bisa langsung bertanya. Terima kasih. Iya, di stop dulu. Baik. Iya, jadi kemampuan literasi membaca dari soal-soal itu betul membantu peserta didik untuk mempunyai kemampuan memahami, merefleksikan, mengevaluasi berbagai teks tertulis ya. Lalu yang AKM numerasi tadi udah jelas sekali, harus tahu konten, konteks, proses kognitifnya adalah menalar. Nah, teman-teman, semuanya AKM itu bertujuan perbaiki kualitas pembelajaran, maka kalau kualitas pembelajarannya baik, guru bisa menyampaikan dengan baik dan benar, maka hasil belajar siswa pun menjadi bisa maksimal juga. Nah, apakah teman-teman akan ada pertanyaan kepada Bu Gita? Bu Gita, karena sebagai guru kelas 4, walaupun kita PTKL-nya adalah membahas kelas 4 dan 5, tetapi saya minta dia fokus ke kelas 4 saja, maka pengalamannya dia. Nah, tadi yang berkaitan dengan literasi numerasi, betul kata Bu Gita bahwa matematika di kelas atas itu dipandu oleh guru matematika, begitu ya? Ya, tapi kalau kadang-kadang melihat soal dari guru matematikanya itu masih soal yang tidak bernuansa literasi. Nah, lalu Bu Gita kadang-kadang membuat soal seperti tadi. Dia mengambil soal untuk numerasi dikaitkan dengan PPKN. PPKN atau IPS gitu tadi? PPKN ini. PPKN ya, dan itu bisa saja. Dia membuat sekaligus dia mengecek PPKN karena dia kan guru kelas. Nah, tetapi dia ingin tahu nangkep enggak? Ya, dia sudah diajarkan tentang diagram oleh guru matematikanya. Lalu dia membuat soal seperti itu. Berbeda yang dibuat oleh Lavin dan oleh Suster Dion, berpikir bahwa itu adalah guru kelas dan tahu matematika di ampu alus tersendiri. Nah, maka lalu soalnya murni adalah soal matematika. Begitu ya, itu ada dua versi. Teman-teman ya, seharusnya sih guru matematika membuat literasi numerasi seperti itu. Nah, tetapi dari pengalaman Bu Gita, saya buat sendiri, tapi dikaitkan dengan numerasi, walaupun PKN ada dikaitkan dengan matematika. Soalnya jadi seperti itu, enggak apa-apa, malah bagus tematik. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Ibu, saya mau tanya, Bu Gita, berarti AKM numerasi itu bisa berisi muatan pelajaran selain matematika ya? Oh, tentu Bu. Tentu Suster. Maaf. Lalu bisa. Matematika itu kan parsial, dia nggak punya tema. Saya cari di buku itu kok nggak ada. Kemarin tuh saya mau cari tema, lalu dipetakan dengan KD muatan pelajaran apa, dia nggak ada tema. Istilahnya dia pelajaran ya, kayak misal pelajaran bilangan, lalu sub pelajarannya tentang apa gitu. Nah, kalau kita mau menggabungkan dengan muatan pelajaran lain supaya jadi tematik itu gimana cara masukinnya, karena dia kan nggak punya tema. Betul. Nah, izinkan saya untuk sedikit sharing saja ya. Jadi memang matematika itu berdiri sendiri, tanda kutip, dia bisa ngikut ke tema lain atau enggak, dia bisa ikut tematik, bisa juga berdiri sendiri tergantung dari gurunya. Namun kalau guru wali kelas tersebut megang matematika juga ya, dia bisa mengkreasikan, karena saya terinspirasi sama salah satu rekan saya yang di kelas 3 sama beliau dipetakan langsung. Jadi kalau sebelum tahun ajaran baru kami menyusun kurikulum bersama, itu kan ada pemetaan KD. Nah, dari awal beliau sudah membagi-bagikan, oh KD ini cocoknya nanti bareng sama tema ini di semester 1 contohnya. Atau oh tema ini, KD matematika yang ini cocoknya nanti untuk semester 2 saja ketika membahas tema apa gitu. Nah, itu langsung dipetakan sebelum kita mulai pembelajaran. Begitu Suster. Jadi dari awal ya, sebelum mulai tahun ajaran baru itu kami sudah buat dulu gitu. Sehingga nanti untuk kedepannya gampang. Oh, IPS nih lagi bahas tentang sumber daya alam. Bisa tuh saya masukkan contohnya ya tentang resep buat kue gitu. Itu kan membahas sumber daya alam juga, sumber daya alam hayati atau non hayati gitu.
Sebentar, kalau bikin kue mah Hayati semua ya? Oh, maaf. Iya, Hayati semua. Ya kayak menakar telur, harus berapa butir, lalu tepung, gula, dan lain sebagainya. Berat Betul. ukuran itu dikaitkan dengan seperti itu. Lalu tambahan ya, Suster, ketika mahasiswa saya mengajarkan SBDP, pola. Tarian itu ada polanya ya, Suster. Pola lantai dan sebagainya. Ternyata itu bisa dikaitkan juga dengan matematika. Karena gerakan seperti ini membentuk sudut apa, lalu membentuk pola apa, ternyata itu ada kaitannya dengan matematika. Bisa juga. Lalu ketika dia mengajarkan tentang trapesium atau apa ya, itu apa? Termasuk apa itu? Bangun ruang ya? Bangun datar, yes. Bangun datar bisa, atau enggak bangun ruang 3 dimensi, kan kita ngitung volume, ya itu udah ada di kelas 4. Kaitannya juga dengan PKN tentang mengenalkan rumah adat. Yes, betul. Jadi seperti itu, atau rumah, Mbak ya. Moga-moga membantu ya, Sus? Iya, Bu. Lumayan. Saya tuh masih agak bingung karena kan kelas 1, 2, 3 kan memang tematik matematikanya. Cuma kalau kelas 4, 5, 6 kan parsial. Jadi memang dia terlepas dari tema. Jadi kemarin memang sengaja nggak apa-apa. Karena memang betul terlepas dari itu. Maka waktu saya tanya kepada Gita, Git, gimana soal matematikanya untuk yang ini? Karena kan Suster dengan Lavin kan membuat lepas dari itu. Lalu dia berkata, dia melihat soal dari gurunya, rekan guru matematikanya tidak numerasi, literasinya tidak literasi, numerasi ya Suster. Tapi lalu dia mengatakan, saya punya plan B, saya mengajar tentang PPKN, tapi yang bisa dikaitkan dengan matematika. Oh ya udah nggak apa-apa, begitu loh. Karena kan nanti kemungkinan bukan tanggung jawab Suster membuat matematika, literasi, numerasi. Mengerti ya Suster? Kan itu harus tanggung jawab si guru matematika kalau kelas atas, ya. Nah, tetapi lalu Bu Gita ternyata bisa mengelaborasi dalam format seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah teman lain ada yang paham paling tidak tentang penskorannya? Jadi ketika membuat soal juga jangan lupakan tentang penskorannya ya teman-teman. Apakah membantu tentang bagaimana syarat membuat AKM? Coba Gita tadi ditampilkan. Baik, yang mana? Yang tadi tabel sebelum tabel itu. Coba ditampilkan aja dulu. Slide ketiga kayaknya. Slide ketiga. Naik oh ini ya. Ke atas. Nah iya. Ya. Apakah jelas? Ini pakemnya teman-teman ya, teman-teman. Jadi betapa saya mengatakan tolong pilih apa tema, pilih KD-nya dan sebagainya ya. Karena memang ada KD, lalu betul ada indikator juga. Apakah ada pertanyaan sekitar ini teman-teman? Kalau tidak ada berarti sudah jelas. Tidak ada. Oke, tutup aja. Sudah jelas, Bu. Oke. Ya, ditutup aja gitu. Oke, baik. Baik, teman-teman, kalau sudah jelas, jadi nanti ujian akhir semesternya adalah saya dan Bu Gita akan menentukan KD tematik. Lalu saya akan meminta Anda membuat baik KD untuk literasi numerasi maupun KD literasi membaca ya. Jadi kalian saya minta membuat soal dari KD yang kami pilihkan itu. Ya. Lalu bentuk soalnya nanti bisa kalian pilih sendiri. Lalu jadi harus membuat kisi-kisi seperti tadi Bu Gita. Coba Bu Gita tampilkan dulu. Maaf Bu Gita. Yang kisi-kisinya. Kisi-kisi bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi harus ada mapelnya apa. Mapelnya nanti saya akan Bu Gita tentukan. Mungkin minggu depan akan kami berikan. Lalu materinya apa, KD-nya apa, lalu bentuk soalnya nanti, dan seterusnya kalian harus mengisi bentuk soal, indikatornya, lalu soalnya, jawabannya juga. Kalian nanti yang menentukan sendiri. Tapi fokusnya kelas 4 saja, karena Bu Gita kan kelas 4. Jadi minggu depan kami akan memberikan seperti ini untuk mengukur setelah berjumpa dengan Bu Gita, kalian bisa atau tidak
Kamis minggu depan kami berikan soalnya, Kamis berikutnya Yesus naik ke surga. Oke. Begitu Oh iya, ya. Pentakosta ya. Lalu setelah berikutnya adalah beda, Yesus naik ke surga dengan Pentakosta. Oh iya, Oke. maaf. Lalu berikutnya adalah kita akan melihat jawabannya apa. Ini termasuk untuk UAS ya, yang kalian buat itu. Kami ingin melihat dari sekian mahasiswa siapa yang bisa membuat dengan benar, baik dan benar. Ya. Maka sebelum minggu depan kalau mau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Minggu depan Bu Gita ada rapat atau masih bisa mendampingi mereka? Hari Minggu Kamis. depan hari Kamis ya. Sebentar, Kamis teh setahu saya belum ada jadwal sih. Tanggal 19 toh? Ya nanti dilihat aja. Kalau enggak kan yang penting nanti saya yang bisa setelah berdiskusi dengan Bu Gita kita akan menentukan apa. Lalu materinya apa, KD-nya apa, di sebelah itu apa sebelumnya, sebelah materi itu apa gitu, mata pelajaran ya, mapel ya, mapel. Lalu setelah itu kita akan menentukan mapelnya, lalu materinya, KD-nya juga oleh kita. Setelah itu biarkan mereka memilih bentuk soalnya, indikatornya bagaimana berdasarkan contoh yang sudah ada ini. Nanti contohnya akan kami berikan kepada Anda. Ya, supaya lalu minggu depan ada gambaran sedikit. Tapi KD-nya tidak kami bebaskan supaya saya dengan Bu Gita bisa mudah menilainya. Ya, ingin tahu lalu kalian bisa mengelaborasi dengan cara bagaimana. Begitu ya teman-teman. Ya, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih juga untuk Bu Gita. Yuk kita tutup dulu, di share screen-nya ditutup. Oh, baik. Tidak ada pertanyaan, kita sudahi perkuliahan hari ini, jadi sekaligus sudah. Tapi mungkin Bu Gita ada jawaban dulu untuk literasinya yang membaca itu, catatan untuk edit dan catatan untuk yang tentang apa kaki. Oh iya, itu, ya. saya belum masih ya karena minggu lalu saya belum masuk. Ya terima kasih sudah diingatkan. Jadi terima kasih untuk yang sharing infografis. AKM literasi ya, itu tes sebentar mana ya filenya. Oke, yang pertama tentang apa, tentang AKM numerasi, bentar masih atas. Next. Oke, yang tentang gerak hewan bukan? Yang eksplanasi, lalu yang kedua tentang teks eksplanasi. Lalu yang kedua tentang apa ya, ciri-ciri. Oh, sebentar itu kayaknya Makhluk atasnya hidup lagi. bagian luar atau apa? Siapa itu waktu kemarin? Bebek dengan ayam, coba. Supaya Ini tidak miskonsep bagaimana. Yuk. Baik. Ini sudah saya buka. Soal literasi kelas 4 SD level 2 yang tema 3, penuli terhadap makhluk hidup. Ya, itu subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Di lingkungan rumahku. KD-nya itu 3.1 menjelaskan bentuk tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya. Gitu. Jadi mengkaitkan bentuk luar tubuh hewan beserta fungsinya. Ini cerita tentang Ciki dan Donald. Apakah masih pada ingat? Semoga masih pada ingat ya, ini udah pada ngangguk-ngangguk. Baik, terima kasih. Nah, di sini diceritakan ada bebek dan ayam. Mereka berdua sedang ngobrol ya, kalau di dalam cerita. Kemudian si ayam sepertinya, dia mengkomentari kaki bebek yang ada selaputnya. Nah, di sini dijelaskan atau dituliskan, kita semua memiliki bentuk yang berbeda sesuai fungsi dan manfaat untuk diri kita. Aku memiliki selaput kakiku supaya tidak mudah terpeleset ketika berjalan di lumpur dan mudahkan ketika berenang. Kita memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Itu. Oh begitu ya Donald, baiklah aku merasa bersyukur bla bla bla. Oke, nah yang ingin saya sedikit kasih komentar gini. Kita kan melihat perbandingan ya. Ada kata-kata saya punya selaput di kaki supaya tidak mudah terpeleset ketika jalan di lumpur dan memudahkan ketika berenang. Baik. Pertanyaannya gini.
kalau ayam dia tempatnya atau tempat bermainnya itu kita letakkan di area yang berlumpur, apakah lambat laun akan tumbuh selaput? Enggak ya? Tidak. Tidak, betul. Kenapa tidak? Karena spesiesnya beda. Jadi secara genetik mereka berbeda. Ya, jadi alangkah baiknya ketika dijelaskan itu langsung saja dikatakan ya Ciki, karena kan kita berbeda jenis atau kita berbeda spesies, langsung aja ditargetkan beda spesies. Jadi secara genetik kita beda, gitu. Kakiku seperti ini karena memang didesain untuk berenang dan lain sebagainya gitu. Tapi yang ditegaskan di sini adalah bukan dari habitatnya saja, tapi morfologi tubuhnya. Sehingga nanti anak tidak akan miskonsepsi, wah kalau gitu ayamku, kalau aku punya ayam nanti taruh aja di tempat berlumpur, supaya dia bisa latihan berenang nih dan menumbuhkan selaput. Itu maksudnya, ya. Itu, satu itu. Terus yang satunya lagi apa ya? Mohon diingatkan Bu Nina. Teks eksplanasi, tapi kalau seandainya tidak akan dielaborasi, tidak apa-apa. Oh, baik. Penting berkali-kali kembali dikatakan, saya jelaskan, kuasai KD, konsepnya apa yang harus dijelaskan oleh guru, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, maka ketika membuat narasi, narasinya dikaitkan dengan dongeng, nah, kalau dongeng kan imajinasi, dongeng pun tetap tidak boleh melenceng dari konsep ya, betul. Supaya anak-anak tidak nggak bingung, tidak bingung. Gitu aja ya, sih. sebab pertanyaannya begini, maaf. Ya, pertanyaannya begini, mengapa bebek memiliki bentuk kaki yang berbeda dengan ayam? Ada kemungkinan besar anak menjawab, karena kakiku memiliki selaput supaya tidak mudah terpeleset. Ada kemungkinan anak akan menjawab seperti itu. Padahal tujuan dari selaput pada kaki bebek, ya memang sih untuk berenang, iya gitu. Tapi kalau pertanyaannya nih, mengapa bebek memiliki bentuk kaki yang beda dengan ayam? Nanti yang dijelaskan malah habitatnya, bukan dari genetisnya, bukan dari tubuhnya yang jelas-jelas beda desainnya dengan ayam. Gitu. Jadi ketika membuat soal, it's okay seperti ini, tapi kalau Anda mencantumkan pertanyaan, mengapa bebek memiliki bentuk kaki beda dengan ayam, cantumkan juga di sini ciri-ciri makhluk hidup dari fisiknya terutama gitu. Karena di sini tuh hanya fokus ke habitat. Nanti anak akan terarah untuk menyalin lewat habitatnya. Menyalin jawaban menceritakan habitatnya, bukan ciri fisiknya. Padahal itu yang diminta soal. Maksud saya begitu. Ya, hanya masukkan aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mohon ditutup oleh Amel. Mel, bisa nggak Mel? Ada nggak? Kemana itu? Hilang? Aduh. Nggak ada. Rizka. Rizka ada nggak Rizka? Rizka. Nggak ada juga. Pada kemana ini? Rizka. Nggak ada. Rizka yang saya panggil kok tidak pada. Yosin. Nggak ada juga Yosin? Coba kalau begitu kameranya dulu semua. Yang tidak kamera tak si Galang akan menulis tidak hadir. Halo teman-teman. Ayo Melia, Mel, tutup doa. Nggak bisa Mel. Nggak bisa dia. Oke, Rosa, pimpin aja sama Hanidia Rosa. Secara muslim ya. Bisa nggak Rosa? Coba. Baru. Bisa.
Oh, nggak bisa ya suaranya ya? Hah? Suaranya terdengar nggak kalau segini? Kita dengar, Rosa. Yuk. Rosa? Bentar ya. Oh, tapi rame itu adekmu nangis ya? Iya, Ya sudah. keponakan saya nangis. Oh ya sudah. Mega aja. Mega secara Bu. Muslim. Ya. Ya. Mari Bu Nina dan teman-teman dan Ibu kita, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa saya akan pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Makasih ya Mega. Teman-teman jaga kesehatan selalu ya. Bye-bye. Ibu masih mau ngobrol dengan kita. Yuk, dadah. Makasih banyak. Terima kasih Ibu kita. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.